Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohania Putri Apriliawati, NPM 20030210050, kelas C, Prodi S1 Perbankan Syariah semester 4, mata kuliah Manajemen Risiko Perbankan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UAS Manajemen Risiko Perbankan, yaitu menjawab 5 soal UAS. Soal yang pertama yaitu jelaskan penyebab kredit bermasalah dari aspek risiko kredit. Berikan contohnya. Jawabannya, penyebab resiko kredit bermasalah dari aspek resiko kredit yang dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek kualitatif dan aspek kuantitatif. Aspek kualitatif yaitu yang pertama, siklus bisnis dan industri menurun, misalnya harga sawit menurun. Yang kedua, tingginya ketergantungan bahan baku pada pemasok. Yang ketiga, debitur tidak memiliki keahlian di bidangnya. Yang keempat, reputasi shareholder tidak bagus. Yang kelima, shareholder tidak memiliki komitmen untuk going concern usaha perusahaan. Aspek kuantitatif, yang pertama, realisasi penjualan lebih rendah dibanding target. Yang kedua, side streaming penggunaan kredit. Yang ketiga, harga jual produk debitur tidak kompetitif. Yang keempat, terlalu ekspansif. Yang kelima, markup harga biaya proyek. Contohnya, nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya. Itu menyebabkan kredit bermasalah. Soal yang kedua, jelaskan penyebab kredit bermasalah dari aspek resiko operasional. Berikan contohnya. Jawabannya, penyebab resiko kredit bermasalah dari aspek operasional. Yang pertama, aplikasi kredit yaitu kurangnya verifikasi keaslian dan sah tidaknya pemohon kredit. Yang kedua, analisis kredit yaitu analisis awal kurang tajam, kurang verifikasi kebenaran informasi dan data, asumsi dasar yang digunakan jauh meleset, analisis kuantitatif dan kualitatif tidak tepat, analisis dangkal dan alat analisis tidak cukup, dan resiko kredit tidak dimitigasi. Yang ketiga, pencairan kredit yaitu dokumentasi kredit cacat hukum pencairan tanpa persetujuan otoritas. Yang keempat, pemantauan kredit yaitu jaminan belum diasuransikan dan kunjungan rutin tidak dilakukan. Contohnya, pemalsuan bilet deposito oleh karyawan bank yang kemudian dijadikan agunan kredit. Soal yang ketiga, bank perlu memahami konsep sebab cause kejadian event, akibat efek sebelum melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan analisis atau risiko-risiko operasional yang dihadapi. Jelaskan konsep sebab cause, kejadian event, akibat efek, berikan contoh dari masing-masing konsep tersebut. Jawabannya, yang pertama, konsep sebab cause. Penyebab utama kejadian risiko operasional adalah karena faktor manusia, kegagalan proses internal, kegagalan sistem teknologi, dan kejadian eksternal. Dengan mengetahui penyebab kejadian terkait risiko operasional, bank dapat lebih mudah melakukan mitigasi dalam upaya mengurangi potensi kerugian akibat risiko operasional. Sebagai contoh, suatu event peristiwa perampokan pada suatu cabang bank dapat disebabkan oleh sistem pengamanan bank dinilai kurang memadai. Lokasi bank terletak pada daerah yang rawan perampokan, kurang bekerja sama dengan pihak kepolisian, dan atau sebab lainnya. Event seperti ATM bank tidak berfungsi dapat disebabkan oleh kualitas ATM yang dibeli bank tidak baik, belum jelas siapa yang bertanggung jawab mengisi ATM, kerusakan jaringan di mana ATM menjadi bagian dari sistem, ATM rusak oleh pihak eksternal, dan sebagainya. Yang kedua, kejadian event adalah sesuatu hal yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Dalam menetapkan suatu kejadian, risiko ke dalam kategori tipe kejadian harus didasarkan pada akar permasalahan, the root of cause, atau kategori kejadian yang paling dominan. Contohnya, kerugian karena perampokan kas dalam perjalanan. Yang ketiga, akibat efek adalah suatu event terkait risiko operasional dapat memberikan berbagai macam dampak kerugian, baik kerugian finansial maupun non-finansial. Contoh kejadian kerugian yang menimbulkan kerugian finansial atau langsung direct loss antara lain, berkurangnya nilai aset atau write down, penurunan langsung pada nilai aktiva disebabkan oleh suatu kejadian kerugian operasional. Contoh kejadian kerugian yang menimbulkan kerugian tidak langsung, indirect loss atau non-finansial, menurunnya citra bank di mata masyarakat karena pemberitaan bernada negatif atau resiko reputasi offline yang cukup lama dan sering. Soal yang keempat, jenis kejadian sangat beraneka ragam. Agar data kerugian dapat digunakan secara seragam oleh industri perbankan, Basel II menetapkan kategorisasi kejadian event resiko operasional dalam 7 kategori. Sebutkan dan jelaskan ketujuh kategori tersebut dan berikan contohnya masing-masing.
Jawabannya, kategori kejadian event resiko operasional ada 7. Yang pertama, internal fraud, kerugian akibat adanya kesengajaan melakukan penggelapan, penyalahgunaan properti atau pelanggaran peraturan hukum atau kebijakan perusahaan, tidak termasuk berbagai kejadian yang melibatkan paling tidak satu pihak internal. Contoh, kerugian karena pemakaian komputer sistem oleh yang tidak berwenang. Unauthorized system access untuk penggelapan aset perusahaan atau nasabah. Yang kedua, external fraud, kerugian akibat adanya kesengajaan untuk melakukan penipuan, penyalahgunaan properti, atau pelanggaran hukum oleh pihak ketiga. Contoh kerugian karena perampokan kas dalam perjalanan. Yang ketiga, praktik ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, kerugian yang timbul dari tindakan yang tidak konsisten dalam ketenagakerjaan, peraturan kesehatan dan keselamatan kerja atau perjanjian kerja bersama, dari pembayaran klaim, kecelakaan kerja atau dari kejadian perbedaan atau diskriminasi. Contoh kerugian karena adanya pemogokan karyawan. Yang keempat, pelanggan. Produk dan praktis bisnis kerugian yang timbul akibat kegagalan yang tidak disengaja atau lalai untuk memenuhi kewajiban profesional terhadap klien tertentu termasuk pinjaman atau akibat rancangan suatu produk. Contoh, kerugian karena adanya komplain atau tuntutan nasabah akibat penyalahgunaan informasi rahasia milik nasabah. Yang kelima, kerugian atas aset fisik, kerugian yang timbul dari kerusakan atas aset fisik akibat bencana alam atau kejadian lain. Contohnya, kerugian karena kerusakan gedung akibat gempa bumi. Yang keenam, gangguan bisnis dan kegagalan sistem, kerugian yang timbul akibat gangguan bisnis dan kegagalan sistem. Contohnya, kerugian karena kerusakan hardware. Yang ketujuh, eksekusi, pengiriman dan manajemen proses, kerugian akibat kegagalan proses transaksi atau manajemen proses yang berhubungan dengan pihak lawan dan vendor. Contohnya, kerugian karena adanya kesalahan pembukuan atau accounting. Soal yang kelima, good corporate governance adalah cara yang dianggap paling ampuh untuk menjaga kestabilan pertumbuhan perusahaan. Dalam prosesnya, setidaknya ada 5 prinsip utama yang harus dipegang. Jelaskan kelima prinsip tersebut dan berikan contoh penerapan prinsip GCG pada sebuah perusahaan. Yang pertama, transparansi. Atau transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua, kemandirian, independensi, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang ketiga, pertanggungjawaban atau responsibility, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang keempat, kewajaran atau fairness, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, akuntabilitas atau accountability, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Penerapan good corporate governance pada PT Dana Reksa atau Persero. PT Dana Reksa atau Persero adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang jasa keuangan. Perusahaan yang didirikan pada tahun 1976 ini terutama berbisnis di bidang pasar modal dan pasar uang, antara lain sebagai perusahaan pembiayaan, perantara pedagang efek, penjamin emisi, serta manajer investasi atau reksadana. Dana Reksa juga melakukan usaha yang biasa dilakukan oleh perusahaan amanat, trust fund, seperti pengeluaran surat yang berharga yang dikaitkan dengan portofolio dari suatu perusahaan, penerapan prinsip-prinsip good corporate governance, GCG atau tata kelola perusahaan yang baik di Dana Reksa adalah sebagai berikut. Yang pertama, transparansi atau transparansi. Penerapan transparansi pada PT Dana Reksa, yaitu Dana Reksa secara jelas dan tepat waktu mengungkapkan seluruh informasi yang dapat diakses atau oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya, dengan tetap memperhatikan hak-hak pribadi berdasarkan transparansi kondisi pribadi berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
Dan dana reksa melaksanakan transparansi kondisi keuangan kepada publik dengan mengikuti ketentuan disclosure atau keterbukaan informasi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman kepada standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua, kemandirian atau independensi. Penerapan kemandirian pada PT Dana Reksa yaitu dana reksa dalam melakukan kegiatan dan dalam mengambil keputusan dilakukan secara profesional yang bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Yang ketiga, pertanggungjawaban atau responsibility. Penerapan pertanggungjawaban pada PT Dana Reksa ialah Dana Reksa membentuk unit independen seperti unit kerja pengelolaan resiko dan unit kerja internal audit untuk memastikan pengelolaan resiko dan penerapan pengendalian internal dilaksanakan di setiap kegiatan Dana Reksa. Yang keempat, kewajaran atau fairness. Penerapan pada PT Dana Reksa ialah Dana Reksa menerapkan prinsip keadilan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, akuntabilitas atau accountability. Penerapan pada PT Dana Reksa ialah kelengkapan struktur tata kelola Dana Reksa baik di tingkat direksi maupun dewan komisaris, termasuk sistem manajemen risiko, sistem pengendalian internal, sistem pengawasan internal, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan di pada Dana Reksa whistleblowing system, tata kelola teknologi informasi dan pedoman perilaku etika, code of conduct, dan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing fungsi dan unit organisasi Dana Reksa sesuai dengan tujuan Dana Reksa. Dalam implementasinya, GCG PT Dana Reksa mendukung prinsip-prinsip transparansi, independensi, responsibility, fairness, akuntabilitas untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan, meningkatkan citra perusahaan, serta memastikan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan melalui penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Good Corporate Governance atau disingkat GCG. Dana Reksa dapat mengoptimalkan kinerja perusahaan, membangun citra perusahaan, dan meningkatkan kepercayaan nasabah dan para pemangku kepentingan Dana Reksa serta memastikan pertumbuhan Dana Reksa secara berkelanjutan. Baiklah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.